semua, saudara, brother, saudara-saudari. Tuhan Yesus hari ini berkata, Dia tidak berkata jangan mempunyai musuh. Tuhan Yesus berkata apa? Kasihilah musuh-musuh. Mungkinkah kita mempunyai kasih yang tidak mempunyai musuh? Apakah ada kasih tanpa musuh? Kita pasti akan punya musuh. Dan bagi saya secara pribadi, kasih itu baru menjadi nyata ketika kita mempunyai musuh. Disitulah kasih itu diuji. Nah, Yesus beberapa argumen Dia mengatakan tidak ada gunanya kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Lebihnya kita itu gimana? Jadi di added value orang bilang, nilai lebihnya itu di mana? Ini sama dengan itu, tapi kelebihannya ini, kekurangannya ini. Jadi Yesus menantang kita, lebihnya kita di mana daripada orang pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang berdosa. Maka kemudian Yesus mengajak kita untuk melihat model dari Bapa. Bapa itu murah hati, kenapa? Karena Dia menciptakan matahari, hujan, bukan hanya untuk orang dari Daun Baru, tetapi juga untuk orang Banjar Tengah. Tapi bahwa Yesus mengajak kita untuk belajar dari Bapa kita di surga. Itulah kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Yesus. Sempurnaan itu bukan kesempurnaan yang tanpa musuh, kita tetap punya musuh. Tadi saya menyinggung bahwa tahun ini adalah tahun Fransiskus, tahun istimewa berkaitan dengan 800 tahun meninggalnya Bapak Fransiskus ini, orang suci ini. Tulangnya diangkat, ditunjukkan kepada publik, masih utuh tulang-tulang itu. 800 tahun itu kita pikir tulang itu sudah hilang. Itu mungkin kita berargumen, orang-orang dulu mungkin makannya tidak banyak kimia, pestisida, tidak seperti kita. Makanan-makanan kita ini kebanyakan pakai macam-macam sehingga baru jenazah berapa tahun sudah hilang. Jenazahnya Fransiskus itu masih utuh. Coba lihat di sosial media, ditunjukkan utuh dari tulang-tulangnya, dan cukup tinggi ternyata orang kudus ini, panjang dia. Tulang-tulang itu dijejer seperti badannya. Coba lihat di sosial media, sudah banyak beredar. Luar biasa. Kenapa saya menunjuk kepada satu Fransiskus? Karena dia orang yang sangat kuat devosinya kepada salib. Dia bisa berdoa berjam-jam di depan salib. Kalau kita lihat salib, saudara-saudara, Yesus punya musuh, Dia dimusuhi. Aku menancap di tangannya, Dia dicemooh, Dia diperlakukan seperti orang memusuhi Dia. Tapi Dia tetap mengasihi. Dia mengatakan apa? Tetelestai, sudah selesai. Dia mengasihi sampai sehabis-habisnya. Sikap dari devosi dari Bapak Fransiskus itu membalas kasih Yesus yang luar biasa. Maka itu dia jatuh cinta kepada Yesus. Gambarnya itu tangan Yesus turun satu memeluk dia dari salib. Itu gambaran betapa cintanya dia kepada salib. Kita melihat kepada salib, kita semua punya musuh. Orang yang mencemooh, memusuhi kita dendam sakit hati. Tapi tantangan pada hari ini, hendaklah kamu sempurna. Dengan cara apa? Mengasihi musuh-musuh kita.